Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tak bakal diberikan kepada orang yang bermaksiat. Padahal waktu itu tak sengaja Imam Syafi'i itu ngelihat salah satu betisnya perempuan. Tak sengaja. Langsung hilang, lupa. Zaman sekarang kan enggak. Justru datang ke tempat-tempat yang hilangkan hafalan semua. Telanjur hilang dah, Beb. Mau diapakan lagi? Lajak kan ya? Mumpung ada, Beb. Hidup sekali nikmati. Nikmati, nanti matiku dicolok sama malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-mayamin wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa alam anna as-sam'a wal basara babani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma wa kam min syai'in yasma'uhu al-insan aw yarahu yasilu minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu anhu fa innal qalba sari'ut ta'athur bi kulli ma yaridu alayh wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwu anhu falyakunil murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihihi anil athami wal fudul wal yahdhar minan nadari ba'inil istihsan ila ad-dunya wa zinatiha fa inna zahiraha fitnatun wa batinaha ibratun. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ala al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhi Allah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala pada Allah. Allah memberikan curahan nikmat, taufik, hidayah serta memberikan rahmat hingga kita dapat menjadikan nikmat yang Allah berikan ini bisa kita gunakan. Semoga dengan amaliyah yang kita lakukan, dengan pujian, sanjungan, salawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita termasuk umat yang mencintai Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita beliau nanti. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan Allah. Memang sebiasanya setiap pengajian kita itu malam Selasa pasti ada pembacaan kitab satu untuk tabarrukan. Yang kedua, mana beliau itu pernah, kata beliau, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awalu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong kita itu kebaikan dan jangan saling tolong menolong dalam. Yang ketiga, bagaimana kita mengamalkan
Allah wa tawasau bis sabr. Kita ini memberikan wasiat, nasihat dalam kebaikan, kebenaran, dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Jadi di mana tempat ini pasti membaca kitab agar menghilangkan diri kita baginda Muhammad sallallahu alaihi Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ini kitab dikarang buah pena atau karya daripada Qutbul Irsyad Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ini salah satu dari sekian banyak para aulia atau wali-wali Allah. Ini kalau anak sebutkan, kita pengen cerita tentang wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak mungkin bisa diuraikan satu persatu di tempat yang singkat dan waktu yang sangat-sangat singkat di tempat ini. Tetapi karena di sini banyak orang selain dari anggota majelis, perlu untuk mengenal siapa daripada pengarang kitab ini. Karena kalau di dalam bahasa dulu-dulu itu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana mungkin kita akan menyayangi daripada kitab ini kalau kita nggak tahu siapa pengarangnya. Beliau bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kalau yang kita kenal ada bacaan namanya Ratibul Haddad, itu yang ngarang beliau. Nah, ini salah satu daripada kitab beliau. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini dari masa kecil memang sudah dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan beliau dari Allah. Kalau biasanya kebanyakan anak-anak kecil di antara kita ini, di sekeliling kita, masa kecilnya itu tumbuh dengan main layangan, main kelereng, main sepeda dan lain semacamnya. Tapi di masa kanak-kanaknya beliau, atau masa kekanakan beliau, atau masa kecilnya beliau itu tumbuh bukan dengan permainan, tapi beliau telah berhasil menghafalkan Al-Quran. Masa kecil, umur 9 tahun, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sudah belajar daripada kitab-kitabnya Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. 9 tahun. Budak-budak zaman sekarang umur 9 tahun jangankan belajar kitab, main FF, main Mobile Legend, belajar main biliar. 9 tahun. Belum lagi main nganduk burung dara lagi. 9 tahun. Al-Habib Abdullah Al-Haddad umur 9 tahun, beliau setelah menghafal Al-Quran, 12 tahun belajar kitabnya Imam Ghazali. Di umur belasan tahun Al-Imam Abdullah Al-Haddad telah sempurna selesai mempelajari daripada Kutubul Ghazali, kitab-kitabnya Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali ini diantaranya ini nih, Mukasyafatul Ghurub. Ini dipelajari beliau di masa muda. Belum lagi Ihya Ulumuddin. Ihya itu tergantung cetakannya. Ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid. Itu umur belasan udah ngaji kitab Ihya. Kita umur belasannya bebal nak ngaji. Jadi pantas kalau di kemudian hari beliau melahirkan buah pena karya-karya yang mulia yang dibaca di seluruh penjuru dunia dan dibaca di pondok-pondok pesantren. Di antara buah karya beliau yang kita baca di hadapan kita ini, Adab Sulukul Murid, yaitu tata cara akhlak, adab-adab bagaimana bagi seorang murid menempuh jalan menuju Allah Subhanahu taala. Jadi kalau dibahas tentang beliau ini tak cukup waktu kita. Jadi beliau mengatakan wa alam anna sabani maftuhani ilal qalbi yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan, telinga dan mata, babani maftuhani, keduanya itu pintu yang terbuka, pintu yang terbuka, ilal qalbi, yang mana pintu itu terbuka, masuknya langsung menuju ke dalam hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma, maka akan terjadi dampak
dari semua apa yang lewat dari dua pintu itu akan masuk ke dalam hati. Contoh, mata dan telinga, dua pintu yang terbuka, dan apa yang masuk melalui dua pintu itu akan memberikan dampak kepada hati. Paham? Tak paham lagi? Mata, telinga, dua jalan menuju Jadi apa saja yang dilihat oleh mata dan didengarkan oleh telinga itu akan mengantarkan semuanya itu berdampak buruk ke dalam Paham? Tak paham lagi? Ngelakin kol tokol tak paham. Sehingga kata beliau, wa kam min syai'in yasma'uhul insan aw yarahu mimma la yanbaghi. Berapa banyak itu menjadikan pendengarannya dan matanya dari apa-apa yang tidak pantas atau tidak semestinya dia dengarkan dan dia lihat. Paham maksudnya? Tak paham lagi? Balik TK aja lah. Berapa banyak manusia yang menjadikan pendengarannya dan matanya, menjadikan keduanya itu terhadap apa-apa yang semestinya tidak pantas dia dengarkan dan dia lihat. Paham? Tak paham lagi? Munselot paham. Kalau ngaji tak paham. Banyak manusia menjadikan telinganya dan matanya kepada sesuatu yang mesti tidak harus dia lihat dan dia dengar. Harusnya dia tutup matanya, harus dia tutup telinganya, dia gunakan untuk melihat sesuatu yang tak pantas dan mendengarkan sesuatu yang tidak pantas. Kenapa hal itu tidak boleh, kata Habib Abdullah Al-Haddad? Karena keduanya itu merupakan jalan yang paling dahsyat, yang paling cepat untuk mempengaruhi keadaan hati. Makanya zaman-zaman dulu itu kayak Al-Imam Syafi'i. Kita ini bermadhabkan Imam Syafi'i. Mayoritas di Indonesia ini madhabnya Syafi'i. Pengikut daripada madhab Syafi'i disebut Syafi'iyah. Kita ini orangnya Syafi'iyah, pengikut madhabnya Imam Syafi'i. Kalau muridnya Imam Syafi'i atau ulama-ulama yang pentolannya dari madhab Syafi'i itu disebut ashabus Syafi'i. Kalau kita pengikutnya disebut Syafi'iyah. Al-Imam Syafi'i itu saking cerdasnya beliau tak pernah melihat sesuatu yang haram, tidak mendengarkan sesuatu yang haram. Sampai ada orang nanya, wahai Imam, kenapa engkau ini punya daya tangkap ingat yang kuat di atas rata-rata manusia yang ada? Kata Imam Syafi'i, ini anugerah dari Allah. Dan yang kedua, aku jadikan mataku tidak memandang kecuali hal yang baik, tidak pernah aku gunakan kepada yang haram. Kalau udah mati nih kotor masuk ke hati, rusak semua. Kalau ada telinga nih kotor masuk ke hati, rusak semuanya. Makanya kata Imam Syafi'i dalam ungkapan syairnya ditulis dalam kitab Diwan Syafi'i, syakautu ila waqi an su'a hifdhi. Aku ni pernah ngadu sama guruku Imam Waqi. Aku ni lemah punya hafalan. Tumben hafalan aku ni lemah. Aku ngadu sama guru aku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi cuma bilang, wahai Syafi'i, kalau engkau mengadukan kepadaku lemahnya hafalanmu, aku berikan engkau isyarat tinggalkan maksiat. Kenapa harus meninggalkan maksiat? Kata Imam Waqi, li'annal ma'siyah, li'annal ilma nurun, wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tak bakal diberikan kepada orang yang bermaksiat. Padahal waktu itu tak sengaja Imam Syafi'i itu ngelihat salah satu betisnya perempuan. Tak sengaja. Langsung hilang, lupa. Zaman sekarang kan enggak. Justru datang ke tempat-tempat yang hilangkan hafalan semua. Telanjur hilang dah, Beb. Mau diapakan lagi? Lajak kan ya? Mumpung ada, Beb. Hidup sekali nikmati. Nikmati, nanti matiku dicolok sama malaikat.
sebisa mungkin jangan sampai menggunakan kepada hal yang tidak berman. Itu Imam Syafi'i itu. Bahkan dulu diceritakan ini kalau pergi masjid telinganya ditutup. Telinga Imam Syafi'i ditutup. Ketika ditutup oleh Imam Syafi'i, ditanya, "Wahai Imam, kenapa engkau setiap berjalan ini telinganya ditutup pakai kapas?" Kata Imam Syafi'i apa? "Andaikan aku buka, aku tuh bisa dengar dan hafal semua omongan kau tuh. Semua omongannya hafal. Makanya ditutup," kata Imam Syafi'i. Ini ya ditutup masih ada yang melekat. Omongan kau tuh sepanjang jalan aku hafal semuanya. Itu ditutup. Apalagi tak ditutup. Zaman sekarang tak ada beda. Lagi ngumpul datang buka cerita malah. Suka. Nauzubillahi min. Karena keduanya itu dua. Karena salah satu dari antara keduanya mata dan telinga adalah pintu yang dapat menuju kepada hati. Sehingga banyak manusia menjadikan telinga dan matanya untuk mendengar dan melihat kepada sesuatu yang tidak berarti. Yasilu minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatu anhu. Sehingga kalau sudah apa yang dilihat dan apa yang didengar itu masuk dan sampai ke dalam hati, niscaya orang itu akan sulit melepaskan dan membuangnya daripada hati. Contoh. Ada orang nih bawa berita sama ente. Ente dengar pakai telinga. Kata-kata itu jelek kan ente? Ente enggak tahu enggak? Si fulan tuh ngomongkan ente. Masuk ke dalam hati ente nih. Susah ente nak buang itu. Apa yang susah, Beb? Bencinya, hasutnya ente. Kenapa? Berita yang dibawa oleh orang lain terdengar oleh telinga, masuk ke dalam hati. Kenapa bisa demikian? Fa innal qalba sari'ut ta'atsuri bi kulli ma yaridu alaih. Karena hati itu paling cepat nangkep sinyal atau dapat memberikan dampak dari apa yang senantiasa bolak-balik ke hati. Makanya kalau yang sering bolak-balik masuk ke hati kita melalui mata dan telinga itu adalah Al-Qur'an, hati kita akan menjadi hati yang bersih. Pasti. Sekarang ini orang cari problem, Beb, ana ni susah cari kerja. Beb, ana ni susah dagangan. Beb, ana ni susah nak kawin. Beb, ana ni susah cari apa? Diterima pekerjaan. Allah sudah jawab semua dalam Al-Quran. Cuma kita ini yang susah nak baca. Al-Quran kadang sampai berdebu di rumah. Bukan dibaca. Ditanya, dari mana beli ni bang? Oh, beli di Mekah, Beb. Terus apa gunanya? Injak hejang bajangan. Entah pun tak baca. Harus dibaca. Jadi apa saja itu, kalau masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga itu Al-Quran atau zikir, hati akan bersih. Jadi kalau kita mengadu tentang kelemahan kita, tentang kesusahan kita, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu. Terus masih ada yang bilang, ya tapi kalau tak betul-betul sih tak dapat, Beb. Itulah yang membuat kita itu terkadang susah mendapatkan rezeki karena suudzonnya kita sama Allah. Seakan-akan kita pula Tuhan. Bisa memvonis Allah, Allah ni tak baik. Sampai naudzubillah ada beberapa kawan-kawan atau mungkin teman-teman kita, kalau Allah kasih hujan lagi kerja, ini Allah tak adil nih. Nak ngasih makan aku ke, nak nguji aku. Aku ni lagi kerja dia kasih hujan. Bagus bunuh aku ya. Nah, itu bentuk penyesalan atau aduan seorang hamba yang tak pantas kepada Allah Subhanahu. Tidak mungkin Allah tuh ngasih musibah apapun ujian kecuali itu yang terbaik buat umatnya. Tidak ada buat hamba-hambanya. Jadi kalau kita pengen diberikan kemudahan oleh Allah, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Jadi apa saja yang didengar oleh telinga, dipandang oleh mata, dilihat oleh mata, itu memberikan hal yang positif, dampaknya sangat cepat kepada hati. Jadi kalau bisa mata kita ini gunakan kepada yang baik. Tidak langsung pas bisa ninggalkan semua jadi wali nanti. Bisa terbang nanti. Bisa baca hati orang. Kalau masih terlihat sikit-sikit, astagfirullah, tak apa. Sikit-sikit gitu. Tapi jangan diikut. Astagfirullah, sedapmu. Kalau kata Rasulullah ke Sayyidina Ali, yang pertama itu tidak apa-apa. Tapi yang kedua dosa. Macam mana caranya? Astagfirullah, dibuang langsung. Ini astagfirullah, diikut.
tak dilihat mubazir, dilihat dosa, tak dilihat barang bagus. Tapi kalau bisa jangan seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahwuhu anhu. Naam. Jadi kalau sudah apa yang didengar dan dilihat itu memberikan bekas ke dalam hati, hal yang tak baik, itu sangat sukar. Sulit, susah lagi sekali untuk dibuang dari dalam hati, dihapus, susah. Makanya kadang, nih, contoh. Dengarkan ya. Pernah enggak kita sholat? Allahu Akbar. Ngelihat. Tadi di jalan ketemu perempuan. Pernah enggak? Bohong kalau enggak. Allahu Akbar. Atau kalau bukan perempuan, contoh, Allahu Akbar. Tadi duduk aku. Dalam sholat tuh mikirnya begitu tuh. Ya Allah, jemuran belum diangkat. Dalam sholat. Kenapa? Karena sesuatu mata dan telinga yang kita gunakan ini kepada hal yang tidak baik, sehingga berdampak dalam hati, itu pun tidak terbayang, tergambar pada saat kita melaksanakan ibadah. Makanya kata para ulama, kalau kita tidak bisa memfokuskan diri pada saat ibadah atau sholat, maka hendaknya kita membayangkan Ka'bah. Kalaupun tidak bisa, ada sebagian ulama yang mengatakan bayangkan ente punya guru, Robitoh. Bayangkan ente punya guru. Makanya kita itu disunahkan melihat tempat biar pikirannya tak kemana-mana. Oh, kalau aju obu macam mau marere bonting. Na'udzubillahi min dzalik. Falyakunil murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihi anil athami wal fuduli. Maka hendaknya seorang murid itu dia itu punya kesungguh-sungguhan, punya keinginan apa? Untuk menjaga pendengarannya, matanya. Dengan bersungguh-sungguh itu harus punya keinginan itu. Fi kafi jami'i jawarihi anil athami wal fudul. Dia itu mencegah semua anggota tubuhnya dari perbuatan dosa dan perkara yang tidak ada manfaat. Pelan-pelan, kalau tidak bisa semuanya tinggalkan, minimal satu-satu dulu. Habib, saya dulu nih begini, tidak baik, saya tinggalkan satu, Bib. Tapi yang lain masih belum, tidak masalah, satu-satu. Kalau ente tidak punya kesalahan, Nabi namanya ente. Akhirnya bukan Nabi boy. Yang namanya manusia itu punya tapi jangan sampai menumpuk salah. Pelan-pelan, sikit-sikit buang, sikit-sikit buang. Ini naudzubillahi min dzalik, makin tua makin jadi. Dulu masih muda tak kenal selut, dah tua tambah pandai selut. Naudzubillahi min dzalik. Sering ini saya sampaikan supaya apa? Supaya generasi anak muda kita itu tidak tertipu dengan perjudian. Naudzubillahi min dzalik. Wal yahdar min adh-dhadri bi'ainil istihsan ila zahratid dunya wa zinatiha. Nah ini. Berhati-hati. Jangan pernah memandang empati ke bunga dunia dan juga perhiasan di dalamnya. Dari bintang. Jangan suka-suka mandang dunia ini. Kata orang, "Oh, tak ada dunia, tak can, beb. Pusing pala, beb." Kenapa kata orang tak ada duit, tak ada dunia bisa pusing? Karena memang hatinya sudah cinta dengan dunia. Ente lihat dulu orang tua zaman dulu, itu makannya apa? Tenggem, ubi. La haula wala quwata illa billah. Dibanding kita sekarang, enak sekarang. Fasilitas dulu, anak masih kecil itu masih dapati temar teplek. Snorkeling. So sekarang lampu macam-macam. Yang berapa watt ini? Zaman dulu walaupun pakai minyak, orang tua ngajinya dulu tuh sangat luar biasa. Di sini nih. Pelitanya di sini, temar ini. Zaman sekarang, lampu kayak gini kita, enggak ngaji. Ya contoh, teman-teman ente mana ada banyak yang datang. Suruh ngaji tak mau. Iya kan? Pondok zaman dulu, di Pontianak nih jarang pondok. Bisa dihitung pakai jari. Tapi yang ngaji, Masya Allah.
Sampai anak dulu masih kecil ingat. Anak itu tinggalnya di arah kampung Hulu sana, Sungai Asem. Itu kalau ada kiai datang, dari semua kampung itu nyebrang pakai sampan. Pengen datang sama kiai itu mau ngaji. Zaman sekarang, pondok Petabokan Pontianak. Lihatlah, dapat seminggu kabur santrinya. Dapat sebulan tak betah, nangis. Kena goreng-goreng, nangis balik, berhenti. Jadi kata orang zaman sekarang tak ada dunia, pusing kepala beb. Ya, karena memang pikirannya semua hatinya dipenuhi dunia. Berbeda dengan kaum salihin. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita ini rela kehilangan Allah demi sesuatu. Tapi kalau kaum salihin rela kehilangan sesuatu demi Allah. Gitu. Contoh, kau lihatlah sekarang orang-orang lagi kerja, meeting ke kantoran, ke kerja apalah pokoknya. Hayya 'alas shalah. Mana dengar dia? Padahal masjid samping kantor, samping. Ada yang lagi bangunan, keletak. Hayya 'alal, tak turun sekali. Cepang keker papir rak so dengar. Bagaimana mungkin Allah akan memberikan nikmat sementara panggilan Tuhannya aja enggak disambut? Contoh nih ya. Contoh, ana manggilin deh. Contoh, Halim misalnya. Halim pura-pura cuek aja lah. Kesal apa tak kesal? Kesal apalagi Allah. Kau ini dikasih hidup, dikasih keluarga, dikasih bini, kasih makan, nyawa pun gratis. Aku panggil kau sholat, tak mau. Bagaimana nak kaya? Kan begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya bagi kita seorang murid, jaga diri kita dari perbuatan dosa dan perkara yang tidak bermanfaat. Wal yahdari min nadhari bi'ainil istihsan. Jangan pernah memandang suka kepada dunia. Sampai disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma akhafu alaikum," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "min ba'di ma yaftahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha." Yang paling aku khawatirkan setelah peninggalanku nanti, apa kata beliau? Aku khawatir dibukakan pintu kepada kalian daripada keindahan dunia dan pernak-perniknya. Oh, kalau dah kena dunia ni siapa yang nak mau? Orang dia tak pandai bunuh orang. Kasih duit kena inti 500 juta suruh bunuh. Mbok. Kau orang mau soal saya pada dah. Ada satu orang A, saudara dengan B. Gara-gara duit, jangankan bertombok. Kalau bisa dibunuh saudaranya. Na'udzubillahi min. Itulah bila mana hati tidak dipenuhi dengan cahaya iman. Maka itu penting adanya pengajian, adanya ulama. Kita ngaji, muhasabah, introspeksi diri. Itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak membenahi diri, lambat-lambat akan kemasukan bisikan setan, yang mana kita semuanya dapat terjerumus ke lembah perbuatan dunia ini. Ya Allah, memang kita ini masih cinta dengan dunia, susah sekali buang dunia. Tapi minimal jangan punya niat seumur hidup kita ingin menumpuk dunia. Kalau kita masih cinta, belum bisa menghilangkan semua cinta kepada dunia, harta, bini, anak. Minimal jangan niatkan hidupnya ente hanya untuk itu. Tidak. Tapi jadikan dunia itu sebagai perantara agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lau kanat dunia, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan dunia itu, lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbata ma'in. Andaikan dunia itu ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, aku haramkan satu tetes pun untuk diberikan kepada orang kafir. Dilihat orang-orang kafir pada gaya. Emang dunia tak ada apa-apanya. Ketika dunia Allah ciptakan, Allah tak pernah melihat dunia, tak mau. Saking hinanya dunia. Tapi kita kan nyari semua. Begitu. Cari dunia, bukan tak boleh. Boleh cari dunia, tapi sebagai sarana agar kita beramal untuk akhir, bukan tujuan. Marhaba. Terakhir, fa inna zahiraha fitnah wa batinaha ibrah. Dunia itu zahirnya fitnah dan batinnya itu pelajaran. Maksudnya bagaimana? Dunia itu yang tampak itu fitnah, menggoda kita, mengganggu kita,
menghancurkan keharmonisan daripada kehidupan kita. Tetapi inti daripada dunia itu, jika engkau bisa memanfaatkannya, engkau mampu menjadikan dia kendaraan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita ini hidup di dunia ini sebentar, tidak lama. Makanya pelan-pelan belajar jadi baik. Mati tak ada yang tahu. Mati tak mandang sehat, sakit, muda, tua, kaya, miskin. Mati tidak memandang itu. Kalau sudah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kita itu dianjurkan untuk banyak mikir. Kalau nak tidur mikir. Oh, tadi ni saya dapat apa sehari? Ada tambahan ilmu enggak? Ada manfaat enggak yang buat saya lebih giat ibadah? Sebelum tidur tu mikir. Ya Allah, dimatikan lampu kamar, macam gini gelapnya, apalagi dalam kubur, basah, tempat sempit. Mikir supaya apa? Hati kita tidak terlalu condong terhadap mencintai dunia. Semoga pengajian kita yang singkat ini bisa memberikan dampak atau motivasi, dorongan agar kita menjadi hamba yang lebih baik kepada Allah, dan semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah, dan semoga segala kesusahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.